Selamat datang, peserta responsi Statistika Inferensia periode ganjil 2025-2026. Di sini kalian akan melakukan responsi statistika inferensia di mana terdapat dua studi kasus yang akan dilakukan pengujian. Studi kasus yang pertama terkait studi kasus ANOVA. PT Cleantech, sebuah lembaga riset material teknik, fokus pada pengembangan bahan keramik berkinerja tinggi untuk industri konstruksi dan manufaktur. Salah satu parameter kualitas keramik adalah densitas yang mencerminkan kerapatan dan kekuatan mekanik material. Tim peneliti menemukan variasi densitas meskipun menggunakan bahan dasar serupa yang diduga dipengaruhi oleh kadar silika, feldspar, dan suhu pembakaran selama proses sintering. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor ini, dilakukan eksperimen terkontrol dengan dua kadar campuran, yaitu clay sebanyak 50%, silika sebanyak 20 hingga 25%, dan feldspar sebanyak 25 hingga 30%. Dan juga terdapat 3 suhu pembakaran, yaitu yang pertama 1000 derajat Celcius, yang kedua 1100 derajat Celcius, dan yang terakhir 1200 derajat Celcius pada 30 sampel keramik. Masing-masing kombinasi diaplikasikan secara berulang. Penelitian ini bertujuan memberikan dasar ilmiah untuk menentukan campuran optimal dan suhu pembakaran yang menghasilkan keramik dengan densitas tinggi dan konsumsi energi efisien, sehingga meningkatkan kualitas produk nasional dan mendukung kemandirian bahan baku industri dalam negeri. Dari studi kasus yang sudah dibacakan, PT Cleantech akan melakukan pengujian kadar campuran keramik dan suhu pembakaran terhadap densitas keramik. Oke, sekarang teman-teman bisa membuka file aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Jika udah, tampilannya akan seperti ini dan teman-teman bisa klik yang bagian Sheet Variable View. Lalu untuk variabel pertama kita bisa isikan aja dengan suhu underscore pembakaran. Lalu yang kedua teman-teman bisa isikan dengan kadar underscore campuran. Dan yang ketiga teman-teman bisa isikan dengan densitas underscore keramik. Lalu kalau udah teman-teman bisa lihat yang bagian tipe datanya. Di sini untuk suhu pembakaran kita bisa ganti dari numerik menjadi string. Lalu untuk yang kadar campuran kita bisa ubah juga menjadi string. Dan untuk yang bagian densitas keramik kita bisa biarkan saja datanya numerik. Lalu jika udah kita bisa lihat yang bagian values. Di bagian suhu pembakaran kita bisa isikan value-nya dengan angka 1 dan untuk labelnya kita bisa isikan dengan 1000C. Lalu klik add. Lalu yang kedua kita bisa isikan value dengan angka 2 dan untuk labelnya adalah 1100C. Lalu bisa klik add. Dan untuk yang ketiga teman-teman bisa isikan value-nya dengan angka 3 dan untuk labelnya kita bisa isikan dengan 1200C. Lalu klik add. Klik OK. Jika sudah, teman-teman bisa isikan juga values pada variabel kedua yaitu kadar campuran. Untuk value-nya yang pertama kita bisa isikan dengan angka 1 dan untuk labelnya kita bisa isikan dengan A. Lalu klik add. Terus yang kedua kita isikan dengan angka 2, lalu untuk labelnya adalah B. Klik add. Klik OK. Lalu kita bisa lihat di bagian measure-nya. Untuk yang suhu pembakaran kita bisa ubah menjadi ordinal. Untuk yang kadar campuran kita bisa tetap menggunakan nominal. Dan untuk densitas keramik kita bisa ubah menjadi scale. Jika udah, teman-teman bisa kembali ke sheet data view. Lalu di sheet data view kita bisa mengisikan data yang akan kita lakukan untuk pengujian. Di sini teman-teman bisa langsung aja copy dari file Excel yang sudah diberikan. Jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan di sini terdapat 30 data yang akan dilakukan pengujian. Pertama, kita akan melakukan uji kelayakan sebelum uji ANOVA. Untuk uji yang pertama, kita perlu membuat residualnya terlebih dahulu. Caranya, klik yang bagian Analyze.
pilih yang general linear model, dan pilih yang univariate. Kemudian kita bisa masukkan variabel densitas keramik ke bagian dependent variable, dan juga untuk yang suhu pembakaran dan kadar campuran bisa dimasukkan ke fixed factor. Jika sudah, teman-teman bisa klik yang bagian save, kemudian bisa centang yang unstandardized di bagian residual, klik continue, klik OK. Untuk outputnya kita bisa minimize terlebih dahulu, dan pada bagian file SPSS akan tertampil kolom baru, yaitu res_1. Oke, untuk selanjutnya datanya akan diuji normalitas. Caranya, teman-teman bisa klik yang bagian analyze, pilih yang deskripsi statistik, dan pilih yang bagian explore. Di sini untuk yang bagian residual kita bisa taruh saja ke bagian dependent list, dan untuk yang vector list kita bisa isikan dengan suhu pembakaran dan juga kadar campuran. Oke, jika udah, teman-teman bisa klik yang bagian plots, kemudian bisa centang yang normality plots with test. Lalu klik continue, klik OK. Oke, di sini akan muncul output seperti yang ada di layar. Oke, yang pertama teman-teman bisa lihat dulu di bagian suhu pembakaran, di bagian test of normality. Di sini kita bisa fokus saja ke bagian Shapiro Wilk karena data yang kita punya kurang dari 50. Dapat dilihat pada hasil uji Shapiro Wilk nilainya adalah 0,811 untuk suhu 1000 derajat Celcius, 0,341 untuk suhu 1100 derajat Celcius, dan 0,341 untuk suhu 1200 derajat Celcius. Semua nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 diterima, yang artinya data yang kita punya sudah berdistribusi normal. Lalu kita juga lihat ke bagian variabel kedua, yaitu kadar campuran. Di bagian test of normality kita bisa lihat yang bagian Shapiro-Wilk. Di sini hasil signifikansi untuk campur A adalah sebesar 0,505 dan 0,103 untuk campuran B. Dapat dilihat semua nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 diterima, yang artinya data yang kita punya sudah berdistribusi normal. Lalu kita bisa minimize terlebih dahulu untuk outputnya. Kemudian kita akan melakukan uji selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Caranya kita bisa klik yang bagian analyze, pilih yang general linear model, dan pilih yang univariate. Di sini kita bisa memastikan dulu untuk dependent variabelnya adalah densitas keramik, dan untuk fixed factornya ada suhu pembakaran dan juga kadar campuran. Lalu jika udah, kita bisa klik yang bagian plots, kemudian kita bisa masukkan yang kadar campuran ke horizontal axis, dan suhu pembakaran ke separate lines. Lalu kita bisa klik add, klik continue, lalu selanjutnya kita bisa klik option. Kita bisa centang yang bagian homogeneity test, klik continue, klik OK. Di sini kita bisa lihat aja di bagian Levin test. Oke, di sini kita bisa lihat di hasil signifikasi base of mean nilainya adalah 0,997, yang mana sudah lebih dari 0,05. Maka keputusannya adalah H0 diterima, yang artinya variasi populasinya homogen. Oke, untuk outputnya kita bisa minimize lebih dahulu. Karena datanya sudah lolos uji kelayakan, kita bisa melakukan uji ANOVA. Caranya, kita bisa klik yang bagian analyze, terus kita bisa pilih yang bagian general linear model, dan bisa klik yang bagian univariate. Kita bisa memastikan terlebih dahulu untuk di bagian dependentnya adalah densitas keramik, dan untuk yang di bagian fixed factornya ada suhu pembakaran dan kadar campuran. Lalu kita bisa klik yang bagian EM means, lalu kita bisa masukkan semua variabel yang ada. Lalu jika udah, kita bisa klik yang continue.
Lalu kita bisa klik yang bagian post hoc. Di bagian post hoc kita juga bisa masukkan semua variabel yang ada. Terus kita bisa klik centang yang pada bagian tuki. Terus klik continue. Klik yang bagian OK. Oke, di sini kita bisa lihat outputnya di bagian test of between subject. Selanjutnya, kita bisa melihat fokus ke bagian variabel yang kita punya, yaitu yang pertama ada suhu pembakaran, lalu juga ada kadar campuran, dan juga ada interaksi antara keduanya. Di sini kita bisa dapatkan untuk nilai F hitung yang bagian suhu pembakaran adalah 3,593. Lalu untuk yang kadar campuran adalah 565,383 dan untuk yang interaksi keduanya adalah 10,012. Di sini kita akan membandingkan nilai F hitung dengan F tabelnya. Contohnya di bagian suhu pembakaran untuk DF1-nya adalah 2 dan untuk DF2-nya ada 24. Di sini kita langsung bisa aja lihat di bagian tabelnya yang sudah disediakan. Di sini kita bisa lihat untuk yang DF1-nya 2 dan juga yang DF2-nya adalah 24 adalah 3,4. Jika kita lihat dari outputnya, di sini adalah 3,593 yang artinya ini lebih besar daripada 3,4 atau nilai F tabelnya. Begitu pula dengan yang interaksi keduanya, yaitu di sini untuk F hitungnya adalah 10,012 di mana itu lebih besar dari 3,4. Lalu kita juga bisa lihat yang pada bagian variabel kadar campuran, di sini untuk DF1-nya adalah 1 dan untuk DF2-nya adalah 24. Kita bisa lihat di bagian F tabelnya, di sini kalau DF-nya 1 dan untuk DF2-nya 24 adalah 4,26. Di sini kita bisa lihat untuk nilai F hitungnya tadi 565,383 itu lebih besar daripada 4,26. Yang artinya nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Karena secara keseluruhan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata densitas keramik terhadap faktor suhu pembakaran, kadar campuran, dan juga interaksi keduanya. Pada video kali ini, kita akan membahas dan menganalisis mengenai studi kasus Kruskal-Wallis dari PT Cleon Technology. Adapun software yang akan kita gunakan adalah SPSS. Pertama, kita akan menyimak studi kasus yang akan digunakan. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas 3 model pembelajaran berbeda terhadap hasil belajar siswa SMA pada mata pelajaran statistika, yaitu model pembelajaran konvensional, problem-based learning atau BBL, dan BBL yang dikombinasikan dengan metode peer tutor. Penelitian ini dilakukan di beberapa SMA negeri di Kabupaten M dengan jumlah sampel 45 siswa kelas 10 yang dipilih secara acak dari 6 kelas. Dari setiap sekolah diambil 2 kelas, lalu dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan dengan kelompok pertama diajar dengan metode konvensional, kelompok kedua menggunakan model BBL, dan kelompok ketiga menggunakan BBL kombinasi peer tutor. Sebelum perlakuan diberikan, semua siswa mengikuti pretest untuk mengukur kemampuan awal mereka. Setelah proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan model masing-masing kelompok, siswa diberikan post-test untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai. Data hasil pretest dan post-test kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat perbedaan rata-rata skor antar kelompok. Hasil analisis awal menunjukkan adanya peningkatan skor untuk semua kelompok. Namun, peningkatan terbesar terlihat pada kelompok yang diajar dengan PBL kombinasi peer tutor. Untuk memastikan apakah perbedaan hasil belajar antara ketiga kelompok tersebut bersifat signifikan atau tidak, peneliti melanjutkan ke tahap analisis inferensial. Berikut disajikan data hasil nilai tes siswa dengan 3 model pembelajaran yang berbeda. Pada dataset ini terdapat total 20 nilai tes di masing-masing metode pembelajarannya. Kemudian teman-teman bisa ubah saja untuk bentuk tabelnya menjadi seperti ini. Dengan menambahkan kolom value, isikan nilai 1 untuk metode konvensional, nilai 2 untuk metode PBL, dan nilai 3 untuk metode kombinasi PBL dengan peer tutor. Untuk data nilai tesnya bisa disesuaikan saja dengan dataset yang tersedia. Jika sudah, teman-teman dipersilakan untuk membuka software SPSS-nya. Setelah teman-teman membuka SPSS, maka akan muncul 2 file yang berbeda. File yang pertama dengan tampilan seperti ini merupakan file dari dataset SPSS itu sendiri. Sedangkan untuk file yang kedua adalah file output, yang mana file ini nantinya akan menampilkan hasil dari pengujian kita.
kita bisa kembali ke file yang dataset ini, kemudian perhatikan di pojok kiri bawah, terdapat sheet data view dan variable view. Kita bisa klik yang variable view untuk memasukkan variabel-variabel yang diperlukan. Variabel pertama adalah metode pembelajaran. Kita dapat isikan di baris pertama di kolom name, metode, underscore, pembelajaran. Lalu klik enter. Perlu diingat bahwa penulisan spasi di SPSS itu perlu menggunakan underscore. Untuk yang kedua adalah nilai underscore test. Setelah itu di bagian type, kita bisa biarkan tipe kedua variabelnya numerik. Lalu di bagian measure, kita perlu ubah untuk variabel metode pembelajaran, kita ubah menjadi nominal. Untuk variabel nilai tes, kita ubah menjadi scale. Setelah itu, di bagian values, karena metode pembelajaran ini terdiri dari 3 metode yang berbeda atau 3 nilai yang berbeda, maka kita bisa isikan values-nya dengan cara klik di sini, lalu klik titik 3, dan kita isikan metode yang pertama, yaitu konvensional. Kita klik add, lalu untuk yang kedua adalah metode PBL, kita klik add, dan metode yang ketiga adalah kombinasi antara PBL dan peer tutor. Jika sudah, klik add, dan OK. Maka tampilan untuk variable view adalah seperti ini. Jika sudah, maka teman-teman bisa berpindah ke sheet yang data view. Kita akan isikan data untuk masing-masing variabelnya, dan kita bisa ambil dari file Excel yang sudah tersedia datasetnya. Data yang kita kopas adalah data value dan data nilai tes. Untuk itu kita bisa langsung select, mulai dari data pertama hingga data terakhir, kita copy ke sheet data view. Teman-teman bisa pastikan bahwa total datanya adalah 60 dan juga bisa pastikan bentuk desimalnya sudah sesuai. Sebelum kita memilih uji Kruskal-Wallis untuk menganalisis data penelitian, kita harus memastikan apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka sebaiknya kita menggunakan statistik parametrik dengan uji ANOVA. Sebaliknya, jika data penelitian tidak berdistribusi normal, maka barulah kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk itu, kita sekarang akan melakukan uji normalitas. Caranya, dari menu SPSS, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistics, kita klik Explore. Lalu kita masukkan metode pembelajaran ke vector list, dan nilai tes ke dependent list. Selanjutnya, kita klik Plots, kemudian kita centang bagian normality plots with test. Kita klik Continue, lalu OK. Di bagian kiri, kita bisa cari yang judulnya Test of Normality. Nah, ini adalah outputnya. Dan kita bisa perhatikan di bagian Shapiro Wilk. Kenapa? Karena data yang kita gunakan jumlahnya adalah 20 per metode pembelajaran, yang mana kurang dari 50. Nah, dasaran untuk pengambilan keputusan dalam uji normalitas, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Dari output ini, dapat kita lihat nilai signifikansi untuk metode konvensional adalah 0,001, untuk metode PBL adalah 0,01, dan untuk metode kombinasi adalah 0. Dapat kita lihat bahwa seluruh data atau seluruh nilai signifikansi ini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, alternatif analisis data yang dapat kita lakukan adalah Kruskal-Wallis. Kemudian, teman-teman bisa minimize dulu untuk outputnya, dan kita sekarang melakukan uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Dari menu SPSS, kita pilih Analyze, kemudian Compare Means, lalu kita pilih yang One Way ANOVA. Kita masukkan nilai tes ke dependent list, kemudian metode pembelajaran ke vector. Setelah itu kita bisa klik options, kemudian kita centang yang homogeneity of variance test, lalu klik continue, dan OK. Kita bisa agak scroll ke bawah, dapat dilihat di sini outputnya untuk uji homogenitas. Dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varians dari 2 atau lebih kelompok data adalah sama atau homogen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka varians dari 2 atau lebih kelompok data tidak sama atau tidak homogen. Dari output SPSS ini, kita peroleh nilai signifikansi based on mediannya adalah 0, yang mana kurang dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa datanya tidak homogen. Dan analisis yang bisa kita lakukan adalah dengan uji Kruskal-Wallis. Kemudian kita bisa minimize lagi untuk outputnya, dan sekarang kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis.
Caranya, dari menu SPSS, kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialogs, dan kita klik yang Key Independent Samples. Kemudian untuk nilai tes, kita masukkan ke Test Variable List, dan untuk metode pembelajaran, kita masukkan ke Grouping Variables. Lalu di sini ada Define Range, kita bisa klik saja. Untuk minimumnya kita isikan 1, dan maksimumnya kita isikan 3. Kenapa 3? Karena ada 3 nilai yang berbeda dalam variabel metode pembelajaran. Lalu kita klik Continue, dan kita pastikan test type di sini yang tercentang adalah Kruskal-Wallis. Lalu kita klik OK. Kita bisa mendapatkan outputnya di sini non-parametric test, dan kita bisa perhatikan di bagian test statistics. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji Kruskal-Wallis, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai tes antara ketiga metode pembelajaran yang berbeda. Dengan kata lain, H0-nya diterima. Namun, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan nilai tes antara ketiga metode pembelajaran yang berbeda, atau H0 ditolak. Dari output SPSS ini diperoleh nilai signifikansinya adalah 0, yang mana kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara hasil nilai tes dari ketiga metode pembelajaran yang berbeda. Dengan kata lain, perbedaan metode pembelajaran memberikan pengaruh terhadap performa nilai siswa. Setelah pengerjaannya selesai, teman-teman bisa langsung save saja untuk file outputnya dan juga file dataset yang tadi. Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi. Teman-teman bisa buka aplikasi SPSS-nya, lalu ke file new data, lalu kita ke variable view. Di variable view kita ketikkan X1, di kolom name X2, dan juga Y. Kemudian kita namai X1-nya menjadi downtime underscore mesin, X2-nya menjadi jumlah pekerja, dan X3-nya menjadi total produksi. Setelah itu kita mengubah jenis data ketiga variabel ini menjadi scale, karena semua data ini merupakan data numerik. Lalu kita ke data view, dan kita kopas dataset korelasi regresi dari link keperluan ke sheet data view di SPSS. Selanjutnya, untuk yang pertama kita lakukan adalah regresi simultan. Teman-teman bisa klik Analyze, Regression, lalu Linear. Kemudian kita masukkan variabel total produksi ke variabel dependent-nya, dan variabel downtime mesin dan juga jumlah pekerja ke variabel independent. Lalu kita klik OK. Di sini merupakan outputnya, di mana bisa kita lihat bahwa dari hasil pengolahan data menggunakan software SPSS ini didapatkan bahwa persamaan regresi linear berganda adalah Y sama dengan 231,362 min 19,672 X1 plus 10,266 X2. Kemudian di model summary kita bisa lihat di sini bahwa koefisien determinasi yang didapatkan yaitu sebesar 0,745 dari R square-nya. Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya sebesar 74,5 dengan variabel terikatnya adalah total produksi dan variabel bebasnya adalah downtime mesin dan jumlah pekerja. Lalu kita bisa lihat ke output selanjutnya yaitu di ANOVA, di mana F hitung yang didapatkan adalah sebesar 39,538 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Didapatkan F tabel yaitu 3,55, di mana N adalah banyaknya data dan K adalah banyaknya variabel independen. Karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa downtime mesin dan jumlah pekerja berpengaruh secara signifikan terhadap total produksi yang dihasilkan. Dan sekarang kita akan melakukan regresi parsial, uji regresi parsial. Ketika tadi kita di uji regresi simultan kita menguji pengaruh semua variabel independen, yaitu downtime mesin dan jumlah pekerja secara bersama-sama terhadap variabel dependennya, yaitu menggunakan uji F. Di sini di regresi parsial kita akan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah dengan menggunakan uji T. Nah, di sini teman-teman bisa klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Lalu kita keluarkan
variabel jumlah pekerja dan sisakan downtime mesin di box block 1 of 1-nya atau box variabel independennya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa scroll untuk melihat outputnya, di mana dari hasil perhitungan yang didapatkan, persamaan regresi linear adalah Y sama dengan 392,994 min 15,847 X1. TH yang didapatkan adalah sebesar min 3,171 dengan menggunakan tingkat signifikasi 5%. Dari sini kita dapatkan T-tabel yaitu 2,04841, di mana nilai T hitung ini yaitu 3,171 lebih besar dari T-tabelnya, sehingga kita menolak H0 yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara downtime mesin dengan total produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, kita bisa juga melihat ke model summary di atas, di mana koefisien determinasi atau R-square yang didapatkan adalah sebesar 0,264. Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variansi dari variabel terikatnya adalah sebesar 26,4%. Teman-teman bisa minimize outputnya, lalu kita akan menganalisis regresi parsial untuk variabel selanjutnya yaitu jumlah pekerja. Teman-teman bisa klik lagi Analyze, Regression, lalu Linear, lalu kita masukkan variabel yang satunya yaitu jumlah pekerja. Kita keluarkan downtime mesin, masukkan jumlah pekerja, lalu kita klik OK. Di sini di outputnya kita bisa lihat di tabel koefisien, di mana dari hasil perhitungan yang kita lakukan didapatkan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 163,918 plus 8,629 X2. T itu yang didapatkan adalah sebesar 3,890 dengan menggunakan tingkat signifikasi sebesar 5%. Kita dapatkan T-tabel yaitu 2,074 dan dengan nilai N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel independen. Dengan nilai T hitung yang lebih besar dari T-tabel, kita bisa menyimpulkan bahwa H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara jumlah pekerja dengan total produksi yang dihasilkan. Lalu kita bisa lihat juga ke tabel model summary, di mana koefisien determinasi atau R-square yang didapatkan adalah sebesar 0,351, yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variansi dari variabel terikatnya adalah sebesar 35,1%. Setelah kita melakukan uji regresi secara simultan dan parsial terhadap masing-masing variabel, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi untuk melihat arah hubungan dari setiap variabelnya. Teman-teman bisa membuat file data yang baru dengan klik File, New, lalu Data. Di sheet variable view kita akan mendefinisikan masing-masing variabelnya dengan variabel pertama yaitu downtime underscore mesin, yang kedua jumlah underscore pekerja, dan yang ketiga total underscore produksi. Lalu kita ubah measure-nya masing-masing menjadi scale karena untuk semua variabel di dataset ini kita menggunakan data yang berjenis numerik. Lalu kita akan mengcopy dataset untuk korelasi dan regresi dari file kelengkapan dan akan kita paste di sheet data view. Lalu selanjutnya teman-teman bisa klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Lalu kita akan masukkan ketiga variabel tersebut ke kolom variables. Kemudian pastikan di menu correlation coefficients ini kita sudah mencentang untuk korelasi Pearson. Lalu kita klik OK. Dari output ini dapat kita interpretasikan hubungan kekuatan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Yang pertama di downtime, dapat kita peroleh bahwa nilai koefisien korelasi Pearson menunjukkan sebesar min 0,514, yang berarti memiliki tingkat korelasi yang cukup kuat dan nilai negatif menunjukkan hubungan korelasi yang berbanding terbalik. Artinya, semakin besar nilai downtime mesin, maka akan semakin kecil total produksi yang dihasilkan. Lalu ditinjau dari nilai significance to tilt, hasilnya adalah sebesar 0,04 dan lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak, yang mengartikan bahwa hubungan downtime mesin terhadap total produksi yang dihasilkan signifikan. Lalu untuk variabel bebas kedua yaitu jumlah pekerja, dari output ini dapat diperoleh nilai koefisien korelasi Pearson yang menunjukkan sebesar 0,592, yang berarti variabel ini memiliki tingkat korelasi yang cukup kuat dan sifatnya berbanding lurus.
di mana artinya semakin besar nilai jumlah pekerja, maka akan semakin besar juga total produksi yang dihasilkan. Selain itu, ditinjau dari nilai significance two-tailed, hasilnya adalah sebesar kurang dari 0,01 dan lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak, yang mengartikan bahwa hubungan jumlah pekerja terhadap total produksi yang dihasilkan adalah signifikan. Selanjutnya, kita akan memastikan apakah model regresi dan hasil kolerasi yang sudah kita buat sebelumnya sudah memenuhi semua uji yang ada di uji asumsi klasik. Untuk uji yang pertama adalah uji multikolinearitas. Kalian bisa klik Analyze, Regression, lalu Linear. Kita masukkan untuk dependent variabelnya yaitu total produksi, dan independent variabelnya downtime mesin, dan jumlah pekerja. Selanjutnya klik statistik, lalu centang collinearity diagnostic. Jika sudah klik continue, lalu klik OK. Di sini kalian bisa ke bagian koefisien. Di sini dapat terlihat nilai toleransi dari downtime mesin dan jumlah pekerja sebesar 0,969. Karena kita menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05, dan nilai toleransi yang kita dapatkan sudah lebih besar dari 0,10, maka H0-nya diterima yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Kalian juga bisa melihat di bagian fifth-nya didapatkan untuk nilai fifth-nya sebesar 1,032. Karena nilai fifth ini lebih kecil dari 10, maka H0-nya diterima yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya, kita bisa lakukan untuk uji heteroskedastisitas. Caranya, klik Analyze, Regression, lalu Linear. Untuk dependent variabelnya total produksi dan independent variabelnya downtime mesin dan jumlah pekerja. Lalu klik Save dan centang Unstandardized pada kolom residual. Klik Continue, lalu klik OK. Untuk outputnya bisa diminimize terlebih dahulu. Di sini akan muncul untuk hasil residual yang pertama. Selanjutnya kita akan melakukan transform dengan cara klik Transform, Compute Variable. Pada target variable, kita tuliskan ABS underscore res. Lalu klik Numeric Expression, dan pada function group bisa pilih yang all, dan pada function and special variables-nya pilih yang ABS atau absolute. Lalu klik tanda panah ke atas, dan masukkan unstandardized residual yang sudah kita buat tadi pada kolom numeric expression. Lalu klik OK. Untuk hasilnya bisa diminimize terlebih dahulu. Selanjutnya, kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Untuk dependent variabelnya, kita ganti dengan absolute residualnya dengan cara klik total produksi, lalu klik tanda panah ke kiri untuk mengeluarkannya, dan masukkan ABS residualnya pada kolom dependent. Lalu klik Save, dan kita hilangkan centang pada Unstandardized Residual. Klik Continue, lalu OK. Di sini kita bisa bagian ke koefisien. Metode uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu dengan metode Glatzer. Nilai signifikansi downtime mesin yaitu sebesar 0,067 dan nilai signifikansi jumlah pekerja sebesar 0,472. Karena nilai signifikansi variabel bebasnya sudah lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas dengan cara klik Analyze, Regression, lalu Linear.
Kita keluarkan terlebih dahulu untuk absolute residualnya pada kolom dependen, dan kita masukkan total produksi pada kolom dependennya. Lalu klik Save, dan kita centang unstandardized residualnya. Klik Continue, lalu klik OK. Untuk outputnya bisa diminimize terlebih dahulu. Kita bisa lakukan uji normalitasnya dengan cara Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Di sini kita masukkan untuk unstandardized residual yang kita buat terakhir pada kolom dependent list. Lalu klik Plots, dan centang Normality Plots with Test. Jika sudah klik Continue, lalu klik OK. Di sini kalian bisa ke bagian Test of Normality. Bisa dilihat nilai signifikansi pada Shapiro-Wilk-nya sebesar 0,803. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan lakukan uji autokorelasi dengan cara klik Analyze, Regression, lalu Linear. Di sini untuk dependent variabelnya yaitu total produksi, dan untuk independent variabelnya downtime mesin dan jumlah pekerja. Klik Statistik, dan centang Durbin-Watson pada kolom residual. Klik Continue, lalu klik OK. Di sini kalian bisa ke bagian Model Summary, didapatkan nilai Durbin-Watson atau DW-nya sebesar 2,409. Lalu kita bisa bandingkan dengan DU pada tabel Durbin-Watson. Di sini nilai signifikansi yang kita gunakan yaitu 5% atau 0,05. Selanjutnya kita bisa lihat hasilnya. Hasil untuk nilai DU-nya dengan K sama dengan 2, dan jumlah datanya yaitu 30 sebesar 1,5666. Yang mana karena nilai DU-nya ini lebih besar dari karena nilai DW-nya sudah lebih besar dari nilai DU, yang mana tadi nilai DW-nya sebesar 2,409 dan nilai DU-nya 1,5666, dan nilai DW-nya ini lebih kecil daripada 4 min DU atau 2,4334. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya tidak terdapat gejala autokorelasi pada model yang melibatkan variabel downtime mesin dan jumlah pekerja. Selanjutnya kita akan lakukan uji linearitas dengan cara klik Analyze, Compare Means, lalu Means. Di sini kita bisa masukkan untuk dependent list-nya yaitu total produksi, dan independent list-nya downtime mesin dan jumlah pekerja. Lalu klik Options, dan centang bagian Test for Linearity. Klik Continue, lalu OK. Di sini bisa dilihat pada ANOVA table untuk downtime mesin nilai signifikansinya pada deviation for linearity-nya sebesar 0,119. Kita juga bisa lihat untuk yang jumlah pekerja nilai signifikansinya sebesar 0,909. Yang mana nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya nilai hubungan antara variabel bersifat linear. Setelah kita melakukan semua uji asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa model regresi dan hasil korelasi yang kita buat sebelumnya sudah memenuhi semua uji asumsi klasik. Sekian untuk video tutorial statistika inferensia ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih.